Tujuan dari penelitian dalam jurnal ini. Yang pertama yaitu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kelembagaan dan menganalisis interaksi kelembagaan pada agribisnis padi organik. Kemudian, tujuan penelitian ini yang kedua yaitu merancang model kelembagaan pada agribisnis padi organik. Latar belakang adanya penelitian ini yaitu karena masih ada permasalahan dalam pembangunan agribisnis. Permasalahannya yaitu karena kondisi struktur agribisnis yang bersifat dispersial, yaitu ditunjukkan dengan pemisahan antara subsistem satu dan subsistem lainnya, yaitu subsistem hulu dan subsistem hilir. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang di dalamnya meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem kondisi, atau suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Nah, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penggambaran keadaan secara naratif. Selanjutnya adalah hasil pembahasan. Yang pertama, kelembagaan agribisnis padi organik. Suatu kelembagaan merupakan basis terbentuknya modal yang nantinya dapat memfasilitasi suatu kerjasama pada kegiatan agribisnis padi organik. Dukungan kelembagaan di dalamnya terdapat beberapa subsistem yang masing-masingnya mempunyai perannya tersendiri. Jika subsistem-subsistem tersebut berjalan dengan baik, maka akan menciptakan suatu kerjasama dan rasa saling percaya di antara petani yang nantinya akan menimbulkan suatu keberhasilan pada kegiatan agribisnis. Kelembagaan subsistem agribisnis hulu. Kelembagaan pada subsistem agribisnis hulu ini bertujuan untuk menyediakan input yang dibutuhkan petani dalam usaha tani padi organiknya, seperti pupuk organik, benih, dan pestisida organik. Kelembagaan penyedia input salah satunya yaitu Gapoktan Simpatik. Gapoktan Simpatik ini mereka dapat mengelola peternakan sapi yang nantinya akan bisa menghasilkan pupuk organik yang bisa disebarkan atau diberikan kepada petani-petani yang membutuhkan. Kemudian ada kelembagaan subsistem usaha tani padi organik, yaitu ada modal dan sumber daya. Modal dan sumber daya ini digunakan untuk menghasilkan komoditas pertanian primer, yaitu padi organik itu sendiri. Kemudian yaitu ada manajemen usaha tani. Manajemen usaha tani yang diterapkan di sini yaitu adalah dengan pencatatan dalam berbagai aktivitas usahanya. Pencatatan ini meliputi dari pencatatan pengolahan tanah, pembibitan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, sampai dengan pasca panen. Kontrol setiap usaha budidaya dilakukan secara rutin oleh ICS atau International Central System. Hal ini dilakukan sebagai persyaratan untuk menghasilkan produk
yang berkualitas sesuai standar internasional. Selanjutnya yaitu pelembagaan subsistem agribisnis hilir. Subsistem agribisnis hilir ini digunakan untuk memberi nilai tambah. Contohnya yaitu dengan produk primer padi organik tersebut diproses dengan pengolahan yang menjadikan beras organik yang standar internasional. Sebelum dijadikan beras organik oleh subsistem industri hilir ini merupakan baru berbentuk gabah, belum diolah menjadi beras. Selanjutnya yaitu kelembagaan subsistem penunjang agribisnis padi organik. Dukungan terhadap kelembagaan subsistem lainnya yaitu antara lain seperti kelembagaan penunjang seperti lembaga keuangan, perkumpulan petani pemakai air, ataupun lembaga penyuluh pertanian, lembaga sertifikasi baik internasional maupun internasional. Peran kelembagaan adalah memberikan berbagai pelatihan kepada petani maupun kelompok tani pertanian organik. Pada subsistem ini, keberadaan koperasi juga memiliki peran yang penting dalam memberikan kredit kepada petani. Selanjutnya ada dukungan kebijakan pemerintah. Kebijakan pembangunan pertanian organik ini telah dicanangkan Kementerian Pertanian sejak tahun 2001, yaitu dengan program Indonesia Go Organik. Kemudian, pada tahun 2005, masuk dalam program revitalisasi pertanian yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan nama Program Go Organik 2010. Hal ini juga didukung program subsidi pupuk, tidak hanya untuk pupuk tunggal, tetapi sudah dikembangkan juga untuk pupuk majemuk atau NPK. Kemudian mulai tahun 2008 diikuti pupuk organik. Kemudian selanjutnya implementasi program Go Green dikawal Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan OR 140/5/2013 tentang sistem pertanian organik. Posisi petani dalam agribisnis pada sampai saat ini masih lemah dan tidak mempunyai posisi tawar yang baik. Dalam sistem agribisnis, petani hanya sebagai pelaku pada subsistem on-farm atau budidaya saja. Oleh karena itu, dalam model agribisnis pada pertanian organik, diharapkan adanya peran aktif dari petani pada berbagai subsistem dalam agribisnis. Kondisi ini berkaitan dengan kelembagaan yang ada dalam sistem agribisnis tersebut, yaitu lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani. Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha tani dan usaha pertanian itu sendiri. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, perhimpunan petani pemakai air, diharapkan dapat menghadapi tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dan kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial, menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di perdesaan. Kesimpulan yang dapat dijelaskan yaitu yang pertama, kelembagaan pada agribisnis padi organik belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai upaya pemberdayaan organisasi. Yang kedua, model pada kelembagaan agribisnis padi organik didasarkan pada sistem agribisnis dan dimensi kelembagaan serta 3 pilar kelembagaan baru. Yang ketiga,
Lemahnya koordinasi, sinergi, dan efektivitas kebijakan agribisnis memerlukan adanya revitalisasi kelembagaan yang diarahkan untuk memantapkan kelembagaan pada sistem agribisnis. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu perlu adanya intervensi dari pemerintah dalam pemasaran padi organik, karena harga padi konvensional dan padi organik yang diterima petani belum berbeda secara signifikan.